Pemirsa Jasa Marga memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 terjadi hari ini hingga akhir pekan. Pada pekan ini Jasa Marga mencatat jumlah kendaraan yang telah meninggalkan Jakarta mencapai 1 juta kendaraan. Untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan Ibu Lisha Oktaviana, Corporate Communication and Community Development Group, Head PT Jasa Marga. Selamat petang Ibu Lisha. Ya, selamat petang, Mbak. Ibu Lisha, hari ini diprediksi sebagai puncak arus mudik 2025. Seperti apa persiapan yang sudah dilakukan oleh Jasa Marga untuk menghadapi padatnya lonjakan arus pemudik ini, Bu? Ya, Jasa Marga secara grup tentunya sudah berkoordinasi secara intens ya dengan berbagai pihak, mulai kita evaluasi dengan Lebaran tahun lalu, Nataru kemarin juga sudah kita evaluasi bersama, sehingga dibuatlah beberapa langkah-langkah ya, mulai dari aspek keselamatan, aspek kelancaran, dan juga aspek kenyamanan. Dari sisi aspek keselamatan, Jasa Marga sendiri juga mendukung adanya rencana rekayasa lalu lintas yang sudah ditetapkan dalam SKB seperti kontraflow, one way dengan kita siapkan sistem pengaturan lalu lintasnya, perambuannya, lampunya, dan juga dari sisi kerapatan rubber cone-nya dan juga safety patrol kendaraannya yang untuk bisa menjaga kecepatan apabila kendaraan yang melalui jalur kontraflow. Lalu selain itu juga dari sisi aspek kelancaran kita juga sudah menambah kapasitas di gerbang tol terpadat, di gerbang tol Cikampek Utama 8 tepatnya kita tambah menjadi 31 gardu. Lalu kita juga tambah petugas di gardunya, menambah lebih dari 700 petugas untuk menambah kapasitas transaksi. Kita juga siapkan mobile reader atau jemput transaksi sehingga tidak ada antrian. Kita upayakan tidak ada antrian di gardu. Lalu juga kita tambahkan beberapa layanan direct dan juga mobile crane untuk bisa membantu kendaraan yang mengalami gangguan. Lalu dari sisi aspek kenyamanan sendiri kita juga sudah siapkan 61 rest area yang beroperasional 59 dan ada 2 rest area fungsional. Tentunya juga kita fungsikan kantor representatif dan juga kantor cabang untuk bisa menjadi rest area alternatif. Lalu juga di rest area sendiri kita juga sudah siapkan SPBU modular, mobil motoris untuk bisa menambah kapasitas pengisian bahan bakar. SPKLU juga sudah kita tambah titiknya di Lebaran tahun ini sehingga menjadi ada total 127 lokasi tersebar di seluruh rest area milik Jasa Marga Group. Lalu juga dari sisi toilet fungsionalnya juga sudah ditambah 761 unit. Kita tambah petugas juga di sana kebersihan dan juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk bisa memastikan alur kendaraan keluar masuknya ini bisa lebih optimal. Begitu juga kapasitas parkirnya dan juga ada tambahan beberapa layanan seperti posko kesehatan, lalu juga ruang laktasi, dan juga taman bermain untuk bisa menambah aspek kenyamanan dari pemudik yang menggunakan jalan tol. Oke, baik. Infrastruktur pelayanan dan juga sejumlah kebijakan untuk mencegah kepadatan arus lalu lintas ini sudah dilakukan, tapi untuk insentif kepada masyarakat atau pemudik yang hendak melakukan perjalanan, apakah akan diberikan diskon tarif tol ini selama mudik Lebaran 2025? Ini seperti apa Ibu berlakunya dan akan berlaku di mana saja? Ya, jadi potongan tarif 20% ini juga sudah diberikan kemarin ya untuk bisa mendistribusikan lalin pada periode mudik sudah dilakukan kemarin dari tanggal 24 Maret mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan hari ini tadi pagi 28 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat sebesar 20% untuk seluruh golongan kendaraan yang melakukan perjalanan menerus dari Jakarta sampai Semarang karena memang kita lihat secara historis ini merupakan rute terpadat. Jadi ini hanya berlaku untuk kendaraan yang melakukan perjalanan menerus dengan melakukan tap in di gerbang tol Cikampek Utama di Jakarta Cikampek dan tap out di gerbang tol Kalikangkung di Semarang. Nanti pada saat periode balik pun kita juga akan berikan potongan tarif tol 20% sama ini untuk arah sebaliknya yang akan berlaku pada tanggal 3 April mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan 5 April pukul 5 waktu Indonesia Barat dan akan berlaku kembali di tanggal 8 April pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 10 April pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan sama ini juga berlaku untuk seluruh golongan kendaraan. Oke, Ibu Lisha, ini bagaimana kemudian komitmen dari Jasa Marga untuk menekan angka kecelakaan di tol, Bu? Seperti yang kita tahu ini masyarakat sudah menandai begitu sejumlah ruas jalur tol seperti misalnya di tol Cipularang dari kilometer 100 hingga kilometer 90 gitu misalnya yang rawan kecelakaan. Apakah sudah ada antisipasi yang dilakukan oleh Jasa Marga untuk mencegah kecelakaan terjadi? Ya, kita juga sudah mengantisipasi berdasarkan evaluasi sebelumnya titik-titik yang memang rawan dan juga kecelakaan maupun rawan yang kepadatan sudah ditambahkan dengan sistem perambuannya, lalu juga dari sistem rekayasa lalu lintasnya itu juga kita sudah tadi saya sampaikan adanya penambahan rambu, kita rapatkan rubber cone per 5 meter, lalu juga penambahan LED clip dan water barrier-nya. Dan tadi yang paling penting adalah adanya safety patrol
mobil yang memang menjaga kecepatan kendaraan yang melalui lajur kontraflow setiap 30 menit untuk bisa menjaga kecepatannya. Lalu juga dari sisi teknologi kita juga sudah tambahkan unit CCTV dengan deteksi insiden untuk bisa memonitoring dan juga membantu informasi ya kepada tugas untuk bisa mengantisipasi dan juga bahkan menanggulangi apabila ada gangguan kendaraan di jalan tol. Hal-hal ini juga kita koordinasikan bersama dengan berbagai pihak, khususnya dengan kepolisian, Korlantas, dan juga Dinas Perhubungan dan juga para pihak yang terkait untuk kita bisa sama-sama tadi menjaga supaya aspek keselamatan ini tetap terjaga di jalan tol. Oke, baik Ibu Lisha, ini terakhir seperti apa kemudian himbauan dari Jasa Marga kepada para pemudik di Lebaran tahun ini yang jumlahnya ini ada peningkatan atau lonjakan, Bu? Ya, betul sekali. Jadi kami memang menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin mudik menggunakan jalan tol, jangan lupa juga lakukan beberapa persiapan seperti mempersiapkan kendaraannya dalam keadaan layak jalan, lalu juga kondisi pengemudinya dalam keadaan prima, dan juga tidak kalah penting untuk pastikan kecukupan bahan bakar dan juga kecukupan saldo uang elektronik. Lalu juga pastikan mendapatkan informasi yang cukup ya dengan pantau terus informasi melalui kanal-kanal informasi Jasa Marga seperti di mobile apps Travoy, informasinya sangat lengkap, lalu juga bisa membantu perencanaan perjalanan, bisa juga mengecek fitur CCTV, melihat kondisi secara real time, kondisi di jalan tol, atau juga bisa menghubungi One Call Center Jasa Marga 24 jam di 14.080. Lalu selama perjalanan juga pastikan untuk bisa mematuhi rambu dan petugas di lapangan, dan juga pada saat mengunjungi rest area mohon kebijaksanaannya untuk bisa tidak berlama-lama maksimal 30 menit supaya bisa bergantian dengan pengunjung rest area lainnya dan juga jaga kebersihan bersama. Jadi ini merupakan kerjasama berbagai pihak dan juga dengan masyarakat untuk kita bisa menciptakan mudik yang lancar, aman, nyaman, tenang, dan juga menyenangkan. Baik, terima kasih banyak untuk informasinya Ibu Lisha Oktaviana, Corporate Communication and Community Development Group Head PT Jasa Marga. Selamat petang dan selamat melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih.